Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, mari jawab salam untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali tentunya hari ini saya Hasanah ditemani oleh rekan saya. Ahmad Rafiq. Menyapa adik-adik yang ada di studio dan juga yang ada di rumah tentunya dalam program rangkaian acara yang selalu kita tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan rangkaian acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Luar biasa Hasanah, tentunya kita kembali di sini lagi Hasanah. Iya. Untuk menampilkan penampilan adik-adik kita yang luar biasa akan tampil berdakwah di panggung akademi ini Hasanah. Benar sekali Rafiq, dan tentunya adik-adik kita tampil percaya diri juga kita apresiasi untuk para kedua orang tua, boleh beri tepuk tangan. Luar biasa. Ya, para gurunya yang sudah melatih adik-adik kita tidak Iya. bosan-bosannya untuk terus menggali potensi adik-adik sehingga bisa tampil maksimal hari ini. Dan berani tampil di panggung ini ya Hasanah ya. Iya. Tentunya dari penampilan adik-adik kita nantinya itu akan dikomentari dan juga dinilai oleh dewan juri kita yang telah berhadir bersama kita Hasanah. Benar sekali. Untuk itu langsung saja kita sapa untuk juri kehormatan pada hari ini Ustadz Muhammad Azhari MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah. Bagaimana juga perasaan Ustadz ditunjuk sebagai dewan juri pada hari ini Ustadz? Iya, alhamdulillah ini kehormatan juga bagi saya karena juga kami satu alumni dulu di Al-Hashimiyah. Masya Allah. Masya Allah angkatan pertama. Kemudian juga saat ini kita juga beraktivitas di Serdang Bedagai sebagai sekretaris PCNU Sergai, kemudian insya Allah diamanahkan sama Allah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Masya Allah, beri tepuk Jazakallah. tangan. Luar biasa sekali ternyata Luar dewan biasa. juri kita pada hari ini Bang Rafiq. Tentunya Hasanah selain Ustadz Azhari, kita telah berhadirkan Ustadz yang sangat-sangat fenomenal ya. Iya, ini merah merona Merah nih hari merona ini ya hari Ustadz ini ya. Ini kami hadirkan bersama kita Ustadz Muhammad Ikrom SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, untuk informasi Ustadz Ikrom ini lebih kenal disapa dengan Ustadz India ya Ustadz. Iya. Benar sekali. Bagaimana kabarnya Ustadz India? Alhamdulillah sehat, baik, dan alhamdulillah lihat kemari ada Ustadz kami, Ustadz Fadli. Dan lihat MC-nya luar biasa ganteng, cantik. Dan Masya alhamdulillah anak-anaknya juga luar biasa. Insya Allah meriah TVRI. Dan suatu kehormatan buat kami bisa hadir menjadi dewan juri di acara Akademi Dai Cilik. Dan insya Allah menambah semangat kita untuk menebarkan da'i-da'i di seluruh penjuru Indonesia. Masya Masya Allah, Allah. luar biasa sekali. Tapi saya ingin tahu nih Bang Rafiq, kok dibilang Ustadz Ustadz India, India, masih gitu. penasaran. Jadi Iya. sebenarnya Gimana ceritanya Ustadz? saya itu kenapa dibilang orang Ustadz India, Ustadz itu banyak, Ustadz Fadli, Ustadz Azhari. Jadi supaya mengingat Ustadz itu punya ciri khas. Toje deka, Wah. toye jana sanam. Waduh. Jadi dengan orang, oh ini Ustadz India nih, dah fix ini Ustadz India. Jadi sebenarnya lebih dikenal seperti itu. Jadi di luar biasa kita dakwah bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. TikTok. Dan Oh, sosial alhamdulillah media ya, Ustadz, ya? sampailah Iya. ke provinsi luar Sumatera berkat dari sosial media. Termasuk pagi hari ini menjelang siang kita tampil di TVRI, media pemersatu bangsa, dan insya Allah ini lebih banyak dikenal orang. Maka tampillah sesuai dengan zamannya. Wah. Wah. Seperti itu.
Ini Ustadz gaul masa kini nih ya, Masya Allah. luar biasa. Fenomenal, luar biasa, ada luar ciri khasnya biasa. juga. Dan juga sudah hadir bersama kita nih Ustadz tak lain dan tak bukan ya, yang selalu kita kenal dengan pantun-pantunnya nih ya, Iya, dan yang juga selalu ideal. baju yang sangat nyentrik ya. Iya, siapa lagi kalau bukan Ustadz Fadli Sudiro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Raffi dan Kak Hasna. Masya Allah, Alhamdulillah sehat Ustadz. Iya. Gimana juga kabar Ustadz hari ini? Kabarnya begini, mencari timba si anak darah. Cakep ya. Timba di sarang burung tempua. Ya. Cakep. Acara ADC dipandu oleh Kak Raffi dan Kak Hasanah yang tampil cantik, tampan dan mempesona. Wah, begitulah ya. luar biasa. Tepuk Ini tangan. nih yang menjadi semangat ya bagi kita semua Tapi nih. Hasanah lebih mempesona kalau kita pakai baju yang seperti Ustadz Fadli Sudiro Iya, tentunya ya. iya. Ini- Nanti coba spill ya, Iya, endorse coba dari spill. mana kira-kira ya Ustadz ya? Ini dari Raja Salman ini ya, sepertinya pulang umroh kita minta ya. Baik, Tapi ingin mengimbangi Ustadz India, ya kan? Oh, punya Iya. ciri khas ya Ustadz Dia punya ya? ciri khas. Dia namanya saya bajunya. Iya. Dia Ustadz, dia menang di kumis saja. Kumisnya kayak Mahaltra sama Tuan Takur. Ya. Biar hota he diwana sana. Masya Allah. Masya Allah. Abiyaha sekaha jaihum. Wah, mana ceweknya? Enggak ada yang dipeluk ya kan? Jadi udahlah kena puasa begitu ya. Masya Allah. Jadi ini momen hebat ya, bagian dari merefleksi dan merehistori. Pada tahun 95 saya masuk pesantren Al-Hashimiyah dan Ustadz Muhammad Azhari adalah satu angkatan dengan saya. Pesantren Al-Hashimiyah adalah pesantren dari ayah angkatnya Ustadz Abdul Somad. Dan pesantren itu juga diperuntukkan untuk Ustadz Abdul Somad dan Ustadz India, Ustadz Ikram adalah adik kelas kami, ya. Dan ini bagian dari refleksi, memberi motivasi kepada anak-anak kita. Dulu kita juga punya mimpi menjadi dai dan alhamdulillah hari ini sudah menjadi dai sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk penilaian seperti biasa kita sampaikan kepada anak-anak kami, vokal, ya. Untuk vokalnya jangan ragu-ragu, dikeluarkan vokalnya, diatur nafasnya, jangan buru-buru. Kemudian untuk mimik, ya, diupayakan wajah dan kata berjalan seirama. Jangan nanti ceritanya bahagia, wajahnya enggak berekspresi bahagia. Ketika cerita sedih, ekspresi wajahnya juga tergambar sedih. Ketika semangat, wajahnya harus semangat, ya. Kemudian materinya dihafal yang bagus, khususnya ayat dan hadis, jangan sampai salah membacanya. Kemudian mode, busana dan penampilan. Demikian Kak Rafiq dan Hasanah, semoga acara hari ini jauh lebih indah karena berada di bulan suci Ramadan. Amin, Masya Allah, luar biasa. Tentunya menjadi harapan kita ya. Iya. Adik-adik makin tampil semangat ya. Dan juga tetap ingat materi apa yang disampaikan nantinya ya. Tentunya ini Hasanah. Tapi untuk menambah semangat kita akan tes yel-yel dulu nih Boleh Hasanah. banget ini Boleh Bang ya? Rafiq. Langsung Wah. saja Bang Rafiq. Langsung ya Rafiq coba ya. Akademi Dai Cilik Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Luar biasa, Beri tepuk tangan. semangat sekali, nampak Wah. sudah sahur ya. Iya, apalagi adik-adik yang ada di depan kita ini ya. Wah, calon dai dan Masya daiyah juga Allah. nantinya ya Hasanah ya. Luar biasa. Heeh. Dan juga nih adik-adik kita juga udah nggak sabar pengen Udah nggak tampil sabar ya. tentunya nih Untuk Hasanah. itu langsung saja kita spill dari daerah mana nih Bang Rafiq? Peserta pertama kita ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Wah, mana pendukung dari Deli Serdang akan membawakan judul ceramah Mencintai Al-Quran. Pemirsa, ini ada penampilan dari Muhammad Hakim Hasan An-Nahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik
Perkenalkan, nama saya Ahya. Saya berasal dari Yayasan Pendidikan Islam Umi Zulfa, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian, beserta teman-teman seperjuangan, calon-calon pemimpin masa depan yang saya banggakan. Judul ceramah yang akan Ahya sampaikan hari ini adalah mencintai Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang berisi petunjuk. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Dengan Al-Quran kita akan dituntun. Dengan Al-Quran hati kita bisa tentram. Dan hanya dengan Al-Quran akhlak kita bisa menjadi baik. Bapak, Ibu, sahabat dai, betul tidak? Namun kenyataannya di zaman sekarang ini kita ini malah semakin jauh dari Al-Quran. Al-Quran ini harus kita jadikan tuntunan, bukan menjadi tontonan. Kita lihat di zaman sekarang lebih banyak buka HP daripada baca Al-Quran. Lebih banyak baca status di Facebook, di WA daripada baca Al-Quran. Lebih banyak main TikTok daripada baca Al-Quran. Betul tidak? Hadirin sahabat dai, Al-Quran tidak pernah dibaca, hanya dijadikan hiasan rumah belaka. Tetapi giliran melihat YouTube, TikTok dan Facebook semalaman pun tidak ada bosan-bosannya. Betul apa betul? Hadirin yang berbahagia, Ahya sangat senang kepada teman-teman Ahya yang mau membaca Al-Quran. Karena teman-teman Ahya yang masih SD sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Bukan hanya lancar membaca, tapi paham betul dengan ilmu tajwidnya, paham betul dengan kaidah bacaannya, paham betul dengan hukum tajwidnya, paham betul dengan mahrusnya, mana yang wajib muttasilnya, dan mana yang mad jaiz munfasilnya. Dan bahkan ada yang sudah hafal 1 juz, 5 juz, 10 juz, dan bahkan ada yang sudah hafal 30 juznya. Masya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnatan nabi." Yang artinya, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran ini adalah kitab suci kita sebagai pedoman kita sebagai umat muslim yang beriman. Dengan membaca Al-Quran kita dapat pahala yang luar biasa, bahkan 1 huruf 1 kebaikan. Apa kata Rasul? Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf akan dibalas 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipatnya. Contohnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Itu sudah dapat 3 kebaikan. Apalagi kita membacanya 1 surah. Pasti kita sudah dapat berlipat-lipat pahala. Betul tidak? Masya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kesimpulannya, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu cinta pada Al-Quran, suka membacanya, suka menghafalnya, dan suka mengamalkannya. Ahya kira cukup sekian pidato Ahya. Semoga bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jika di sana bukan di sini, jangan dulu kita pergi. Saya akhiri pidato ini, lain kali kita sambung lagi.
Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Ahya? Wah, pendukungnya Ahya luar Bagaimana biasa. Pendukungnya Ahya. Ahya usia berapa Ahya? 11. 11. Ahya dari mana asalnya? Pakem, Deli Serdang. Oh, Deli Serdang. Deli Serdang kan Galang. luas tuh. Dari mana? Di mananya? Galang. Di kecamatan Galangnya. Oh, ini jangan, sebenarnya saya tahu siapa ustadznya yang dari Galang ini. Iya, sepertinya sudah senyum-senyum duluan di pojok sana ya. Kakak kira tadi panggilannya Hasan. Iya. Kalau abang kira Hakin. Kalau Hasan kan ada Hasanah Ah. gitu loh. Wah, luar biasa ya. Hasan-Hasanah ya. Iya. Rupanya Ahya. Iya, untuk itu tentunya. kayaknya Dewan Juri juga nggak sabar ya, udah pengen komentar penampilannya karena tentunya perdana, ya. Perdana. Tapi bagus nih Bagus, si luar biasa, Ahya ya, tidak luar grogi. biasa Dan ya. ini rap yang Rukres ini. Jurinya karena warna bajunya sama, semangatnya sama Oke. tentunya. Kami Sama-sama persilakan. merah ya, merah merona. Kami persilakan kepada Ustadz India untuk memberikan komentarnya Ustadz. Iya, silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih kepada Bang Rafiq dan Kak Hasanah. Jadi tepuk tangan dulu buat Muhammad Hakin Hasan. Masya Allah, orang Deli Serdang. Jadi luar biasa, Deli Serdang ini sama Serdang Bedagai ini bertetanggaan. Ya, jadi luar biasa, ada Hakin atau yang akrab dipanggil Ahya. Jadi penampilannya sudah bagus, sudah baik. Hanya saja kalau dari kami lihat dari sini penampilan Ahya tadi ada beberapa kalimat-kalimat yang terpenggal ya. Artinya terbata-bata. Jadi yang perlu dibiasain ya tampil di khayalak ramai kita jangan menganggap sebagai beban. Tapi anggap saja kita sedang berceramah di depan keluarga-keluarga kita. Sehingga tidak menjadi monoton karena konsepnya dihafal, akhirnya lupa kalimat-kalimat itu membuat artikulasi secara kita mendengar kurang baik. Itu, tapi kalau secara penampilan luar biasa, sudah bagus, sudah baik. Jadi umurnya berapa ya? 11. 11. Untuk anak 11 tahun ya sudah bagus tampil dan tadi membacakan ayat saya dengar kalau tidak ditilawahkan kalau bisa dibaca seperti ini saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah misalnya gitu ya. Zalikal itu dibacakan ta'awuz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kecuali mau ditilawahkan. Kalau ditilawahkan atau dikasih irama barulah atau ditartilkan baru kita pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau untuk lomba dai biasa ta'awuz saja yang dipakai. Basmalah itu kalau tidak dipakai tidak mengapa. Jadi baca ta'awuz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau mau ditartilkan, mau ditilawahkan, boleh dipakaikan seperti itu, pelan dia. Tapi kalau tidak ada iramanya, lebih bagus dibaca cepat. Kesannya lebih bagus seperti itu. Jelas? Jadi barangkali itu masukan dari kami selaku Dewan Juri. Mudah-mudahan tampil yang terbaik, insyaallah mengharumkan nama dari Kabupaten Deli Serdang. Ya. Amin ya Rabbal robbal alamin. alamin. Untuk itu kita juga ingin mendengarkan komentar dari Ustadz kita Ustadz Muhammad Azhari. Kami persilakan Ustadz. Ya, saya akan menambahkan sedikit saja. Ya, ini Ahya ya. Kelas berapa nak? 6. Kelas 6, alhamdulillah. Ini tepuk tangan untuk Ahya dulu. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz India, itu udah bagus. Bahwa saya menambahkan sedikit ya, ketika memang membaca ayat itu juga harus dengan makhrajul huruf yang baik. Dzalika
Tadi zalika ula, zalika kita ula. Jadi harus jelas dia. Zalikal kitabula. Jadi kata dari bahasa itu juga makhrajul huruf, tajwidnya harus juga tepat ya. Tapi sudah alhamdulillah kamu sudah mempunyai keberanian yang luar biasa ya. Ekspresinya bagus. Kemudian ya materinya juga tadi kita ini mencintai Al-Qur'an ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wah, sesungguhnya ini harus juga menjadi motivasi ya. Paling tidak Ahya harus juga mengikuti ya dari apa-apa ya dari dalam Al-Qur'an. Ya Nak? Oke ya. Ya itu saja penambahan saya. Jazakallahu khairan. Baik, terima kasih Ustadz. Dan kami persilakan juga kepada Ustadz Fadli Sudiro untuk menambahkan. Iya, tadi hadisnya hadis riwayat siapa sayang? Ahya? Hadisnya tadi hadis riwayat siapa? Malik ya, tadi tidak tersebutkan. Jadi kalau bisa disebutkan sebagai kemampuan hafal begitu ya dari hadis yang disampaikan. Marga hutapea si lumban gaul. Gayanya Bang Ahya sudah seperti Ustadz Gaul ya. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Keren ya. Keren, memang sudah tampilnya sungguh apik ya. Tapi masih ada catatan, mau tahu nanti Hasan, Ahya ya. Ahya bisa tampil lebih baik atau bisa menjadi masukan untuk tampil-tampil berikutnya. Ahya, Iya, ya. kita doakan semoga Ahya lolos ke tahap selanjutnya. Amin, ya Rabbal Amin, ya Alamin. Rabbal Alamin. Gimana nih perasaan Ahya setelah tampil? Senang sih. Seneng ya, udah Senang. lega ya. Sungguh santun sekali ya, jawabnya satu-satu kata ya. Mungkin ini itu diajarin ustadznya juga. Ini Ahya sini datang bersama siapa? Orang Iya. tua? Mana orang tuanya Ahya? Boleh Luar berdiri biasa. orang tuanya. Masya Allah, tentunya orang tuanya bangga sekali ya. Karena anaknya sudah tampil bagus hari ini ya. Tentunya. Untuk itu terima kasih Ahya, boleh kembali ke tempat. Luar biasa, Ahya sudah tampil cukup bagus dan cukup apik ini Benar. Hasanah. Apakah penampilan Ahya ini menggetarkan hati para peserta lainnya? Wah, luar biasa. Mudah-mudahan semua akan makin semangat lagi nih Benar Hasanah. sekali. Karena peserta kedua kita ini berasal dari Kota Medan. Wow, mana pendukung dari Kota Medan akan membawakan judul ceramah 5 amalan mulia di bulan Ramadan. Pemirsa, inilah penampilan dari Suci Hairani Haryanja. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai yang saya cintai, salam kenal dari saya Suci yang akan siap untuk berdai. Sahabat dai, pada kesempatan kali ini Suci dan Agung akan menyampaikan sebuah tausiah yang bertemakan 5 amalan mulia di bulan Ramadan. Dengarkan ya cucu-cucuku. Ramadan adalah bulan meningkatkan amal, betul? Menguatkan iman, menata hati, mengendalikan diri. Jangan biarkan Ramadan berlalu sedangkan amalmu tetap begitu. Bahkan nafsu yang semakin menggebu-gebu. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu kamalakum wa rusuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian,
Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kalian kerjakan. Maka Ramadan ada 5 amal terbaik yang dianjurkan oleh ulama. Hal ini disampaikan oleh Syekh Al-Zakar Al-Zazairi. Oh gitu ya, Pung? Iya. Yang pertama, sedekah. Afdalus sedekah sedekatul Ramadan. Sedekah terbaik adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Maka di bulan Ramadan banyak-banyakin sedekah. Sedekahin cincin, gelang, rumah, tanah, sawah, sedekahin semua. Kalau mampu, kalau kita tidak mampu bagaimana, Apung? Kalaupun tidak mampu, Idkhal sururi fi qalbil mu'minin, memberikan rasa gembira kepada orang lain adalah contoh sedekah. oh gitu, Pung. Iya, Contohnya nih, gembirakah Dewan Juri melihat Suci dan Apung ada di sini? Alhamdulillah, ada harapan. Yang kedua, wa qiyamul lail, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Mengqama Ramadana imaman wasittaban ghafirlahu ma taqaddaman min zambi. orang yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Mau diampunkan oleh Allah dosa-dosanya, siangnya berpuasa, malamnya bersimpuh sujud, terlinang air mata. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Dahulu ada tradisi cakep para ulama kita. Apa itu suci? Ulama dahulu kalau baca Al-Quran 1 minggu 1 kali hatam. Bahkan ada yang 3 hari 1 kali hatam. Bahkan ada ulama kita yang 1 hari siangnya hatam, malamnya juga hatam. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu an. Tapi kalau kita mah boro-boro, 1 tahun 1 kali hatam. Istilah kata orang Mandailing, napeto dodongani, namar mayam sajo do karejomu, tujae tujulu. Sahabat dai Nabi Muhammad juga bersabda, as-saumul Quran yasfi'anil abdi yaumul qiyamah. Al-Quran yang kamu baca, puasa yang kamu laksanakan akan memberikan pertolongan di hari kiamat kelak. Yang keempat, Ihtikaf, berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. nah sahabat dai yang ini jangan seperti teman Suci. Dia izin sama Suci, Suci saya duluan ya ke masjid. Iya silahkan, Suci bilang. Kirain ibadah, malah molor dia di situ sambil cetak Pulau Sumatera, Pulau Jawa, bahkan Danau Toba pun juga dicetaknya. Inna lillah. Yang kelima, Umrah. kalaulah kita mampu, berangkatlah karena Rasul telah menjamin umrah pada bulan Ramadan, maka sama pahalanya dengan haji bersamaku. Kalau kita tidak mampu, bagaimana suci? Ingat, Rasulullah telah memberikan solusi. Orang yang sholat subuh berjamaah lalu duduk sejenak berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, lalu sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnatan isra, maka sama pahalanya dengan haji dan umrah. Tapi jangan pula gara-gara ini keadaan laki yang mau berangkat haji dan umrah. Jangan salah dalam memahami hadis. Sahabat dai, demikianlah yang dapat Suci. Udah selesai. Iya Pung, kita udah selesai. Kirain 1 jam. Enggak Pung, kita tutup ya. Oke deh. Demikianlah tausiah Suci. Dan Apung, Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bukan Suci. Mana pendukungnya Opung? Baru namanya. Lebih banyak ya pendukungnya Opung ya. Wah, luar Aduh, biasa. Opung, boleh kenalan? Allah. Ih, Opungnya keren kali, ikut-ikut Uci, tampil Ini di TPRI. Opung ini Akademi Dai Cilik Opung, bukan Iya. Manula. Bukan lansia ya. Bukan lansia. Tapi untuk itu keren banget ya Suci. Kalau bawa boneka gini kita ingat waktu peserta sebelumnya atas nama Yumna ya Bang Rafiq Yumna ya. dan siapa ya bonekanya? Lampiur. Lampiur. Iya bener banget. Dan Itu ini ada Suci dan Opung, Opung ya. Semoga Opungnya bisa- Lamtiur ini berarti ya. dan semoga bisa mengikuti jejak Yumna ya. Wow. tentunya. Untuk itu langsung saja kita dengarkan ya komentar dari Dewan Juri kita. Kami Untuk silakan itu. kepada Ustadz Muhammad Azhari untuk memberikan komentarnya Ustadz. Ya, Masya Allah. Makasih ya. Tadi siapa namanya? Suci Ustaz. Uci. Uci sama Opung ya. Iya, tepuk tangan dulu untuk Uci. Ya. Alhamdulillah. Uci kelas berapa, Nak? Kelas 6 Ustaz. Kelas 6 ya. Ya ini sudah punya bakat ini, Bang Rapi ya. Ya kita jarang-jarang pula jumpa ini, biasanya kita tengok di televisi lain. Di Jakarta sana ya, ini Sumatera Utara ini perlu dikembangkan. Ini harus dikembangkan ya. Dan jangan ditinggalkan, ini salah satu, ini tadi padahal marganya Dewan Hakim satu ini Panjaitan, tapi dikenal dengan Ustadz India. Ini juga jangan ditinggalkan nanti kalau berceramah, insya Allah. Inilah yang nanti yang dapat menjadi ciri khasnya ya. Tapi walaupun begitu ya, dengan temanya tadi ini sudah bagus, tetapi ada sedikit ya bacaan-bacaan yang harus juga diperbaiki ya Nak. Coba tadi mansoma, coba ulangi. Itu tadi agak clear. Man shoma Ramadhana imaman wasittaban ghafir lahuma. Keliru. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Ayo. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Ya, gitu dia, ya. Jadi hadisnya itu rawa apa, Nak? Bukhari. Jadi itu juga harus disampaikan ya. Jadi dari mana dia rujukannya, ya, siapa yang perawinya juga harus dipahami ya. Jadi betul-betul itu sudah bagus. Saya sudah bagus lah pokoknya untuk ada harapan lah. Ya kan? Apa kata Opung itu tadi ya kan gitu bahasa Batak. Jadi harus Pak Penjahitan nanti ini ya, Abang ini harus menyampaikan juga dengan bahasa Penjahitan ini ya kan? Jadi ya itu aja penyampaiannya, Bang. Baik, terima Ya. kasih Ustadz. Hasanah. Untuk itu Jazakallah. kami persilakan kepada Ustadz India ya. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu buat si Uci. Masya Allah. Luar biasa, ada anak kita atau adik kita yang berceramah menggunakan boneka. Walaupun usianya udah tua Pung ya Pung, halak kita di Sudina. Maribak Panjaitan. Jadi luar biasa seperti yang disampaikan oleh Ustadz Azhari, bahwasanya ketika berdakwah itu kalau menggunakan bahasa Arab itu ada tajwid. Jadi memang betul-betul harus teliti. Ya, saya tadi menyoroti sama apa yang telah dikemukakan disampaikan oleh Ustadz Azhari. Mansoma, di situ tadi ya, sama riwayatnya sebutkan. Kemudian ketika Opung tadi ngomong, memang Opung ini kan udah tua dia. Mesti jelas juga ngomongnya. Jangan pula macam kumur-kumur. Harus jelas supaya jamaah ini dengar apa yang disampaikan oleh Uci ya. Jadi kalau dari materi udah bagus, 5 amalan terbaik di bulan Ramadan. Tadi udah disampaikan. Kemudian di materi yang ketiga itu ada asyamu wal Quran, itu memang tak dibaca tadi? Udah dibaca? Oh, jadi ketika membaca itu tadi, kalau memang panjang dia, dipanjangkan tajwidnya. Ya, kalau seluruhnya bagus, baik, cuman artikulasi si Opung, karena kan yang ngomong kan Uci juga,
Walaupun suara Uci sama Opung berbeda, cuman lebih dijelaskan apa yang disampaikan oleh si Opung supaya para pendengar pun juga jelas. Barangkali itu saja. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Uci sekali lagi. Baik, terima kasih Ustadz Indi atas masukannya. Mungkin Ustadz Fadli Sudiro ingin menambahkan? Iya, ini adalah penampilan baru ya dari Uci yang sebelumnya juga sudah mengikuti di ADC tahun 2023 Ustadz ya. Jadi sebenarnya beliau ini termasuk singa podium kalau ceramah tanpa si Opung. Cuman karena dia sama Opung mungkin agak sungkan, dia agak sopan ya. Hilang dia suara keberaniannya ya. Mungkin Bang Rafi juga sering menyaksikan sama Asana, hampir dimakan itu mikrofonnya ya kan. Dan melangkah hampir sampai depan sini bisa dia ceramah ya kalau Suci. Ini sama Opung agak sopan dia ya sepertinya. Jadi ini upaya, ini kreasi baru, ide baru. Tapi benar dikatakan oleh Ustadz Azhari dan Ustadz India tadi, diperhatikan ya bacaan Qur'annya dan kemudian jangan sampai ceramahnya tidak tersampaikan dengan baik ya ketika ada ornamen opung ya, termasuk pronunciation suara di mana ketika ada kata-kata yang sulit disebutkan dengan intonasi opung jangan disebutkan. Rujukan misalnya ulama siapa yang disebutkan, kalau sama opung kurang jelas nanti siapa ulamanya ya. Ya pesannya begini sajalah, buka puasa enaknya minum pokat kocok ya. Uci hati-hati, opungnya jangan sampai sakit encok ya. Baik, luar biasa, beri tepuk tangan. Wah, ini keren. Suci di sini datang bareng siapa? Biasa pasangan Opung apa sih sebutannya? Iya, siapa? Opung Boru. ya? Iya, sama Opung Boru datang. Sama Opung Boru ada? Enggak ada. Enggak ada. Jadi sama siapa datang? Mamak Boru berarti ya. Hari Sama ini ibunya Suci ya. kata Ferry sama siapa saja? Sama mama sama ayah. Iya, Mama mana sama orang ayah, tuanya mana orang Suci? tuanya. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Suci, siapa sih yang ngajarin? Materinya bagus tadi kata Ustadz. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin materinya mama sama Kak Budi. Wow, keren banget. Datang Kak Budinya? Enggak datang. Gak datang. Tapi lagi nonton ini pasti ya. Iya, tentunya selalu mensupport ya, apapun ceritanya namanya anak didik ya kan. tentunya. Terus menyemangati untuk bisa lolos dan menjadi pemenang nantinya. Itu dia, baik. Wah, keren banget. Suci mempersiapkan materinya udah berapa lama ini? Cuman 2 hari. Cuma 2 hari. Luar Wow, biasa. boleh beri tepuk tangan dong 2 hari tapi tampilnya bagus hari ini ya. Apalagi karena dibantu Opung mungkin Iya ya. ya, itu. Baik, luar biasa untuk itu. Terima kasih Suci. Silakan kembali ke tempat. Silakan Suci dan Opung ya. Hati-hati Opung, jangan Hati-hati sampai ya. encok ya. Pesan Ustadz Fadli jangan sampai encok katanya. Opungnya. Luar biasa penampilan dari Suci dan Opung ya hari Benar ini. Sangat sekali. luar Untuk itu biasa. kita tambah semangat lagi Tambah boleh ya Bang semangat Rafiq lagi, ya. boleh. Kasih yel-yel dulu Bang Oke, Rafiq. kasih yel ya. Ini akan Rafiq tambahkan semangat lagi. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah semangat. Mari kita panggilkan peserta kita yang ketiga. Yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Wow, masih dari Deli Serdang akan membawakan judul Ramadan Moon of Training. Pemirsa, inilah penampilan dari Bagas Setio Wicaksono. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Ayam kampung dimakan lezat. Ayam merah tak kalah nikmat. Salam dijawab dengan semangat. Semoga THR segera didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru ramadana sahrum mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Dalam kesempatan kali ini saya akan bertausiah dengan judul Ramadan Moon of Training. Sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah moon of training yang artinya bulan ini bulan yang hadir untuk melatih diri kita, menjadikan kita seorang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat populer ketika ingin menyambut bulan suci Ramadan maupun di bulan suci Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara kita untuk melatih diri kita agar menjadi kepribadian yang bertakwa? Pak, Bu, teman sebaya segenerasi agama Islam tercinta, ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah mengendalikan hawa nafsu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa cara mengendalikan hawa nafsu adalah dengan cara menahan rasa lapar dan haus. Berpuasa melatih kita kurang lebih 13 jam. Perut terasa melilit dan tenggorokan pun terasa tercekik. Teman-teman, janganlah pula kita sahur sudah ikut, jam 8 kita sudah sarapan. Kalau lupa ya lumayan, alhamdulillah. Kalau pura-pura lupa, ini bisa membatalkan. Lagi sendirian puasa, hampir tak tahan, maka jangan coba-coba mengotori kejujuran. Nah, Bunda tanya, anak Bunda masih puasa? Maka jawablah sesuai dengan keadaan kita. Jika masih puasa, maka jawab, alhamdulillah masih Bunda. Jika sudah membatalkan puasa, maka jawab, alhamdulillah setengah hari Bunda. Hehehe. Tetap alhamdulillah. Yang penting sudah ada menahan rasa lapar dan haus, walau hanya setengah hari. Janganlah pula sudah membatalkan puasa, tambah bohong lagi. Double-double itu dosanya. Maka dari itu niatkanlah puasa untuk tahan sampai waktu berbuka. Lagi jalan lihat es boba, tahan. Masih jam 4. Mencium bau masakan Bunda, tahan. Karena sesungguhnya itulah ujian bagi orang yang beriman. Sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka Allah memberi kabar dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan mengendalikan diri dari keinginan hawa nafsunya. Jika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka Allah memberi kabar baik, yaitu fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat tinggalnya. Masya. Kemudian cara yang kedua untuk melatih diri kita di bulan suci Ramadan adalah meningkatkan kualitas ibadah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Riwayat Bukhari. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwasannya kita di bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah agar membersihkan jiwa kita dengan cara memperbanyak berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Tadarus Al-Quran, hidupkan qiyamul lail, tingkatkan sedekah, mantapkan sholat fardu, serta amal-amal lain yang dapat membersihkan jiwa kita, serta memperbaiki akhlak kita. Sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya jantung saya sudah semakin kencang berdebar dan kaki saya sudah mulai gemetar. Dan sebelum materi saya ini nyasar, sebaiknya tausiah ini saya akhiri. Kesimpulan dari tausiah saya adalah melatih diri di bulan suci Ramadan agar menjadi orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Dengan cara mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya adil, karena di awal saya buka dengan pantun, maka di akhir juga dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, mau ambil air pun jauh kali. Jika tausiah saya bikin sahabat dai senang, bolehlah lain waktu saya tampil lagi. Demikian tausiah ini saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Luar Mana biasa. pendukungnya Bagas? Bagas Setio Wicaksono, orang Jawa berbaju Arab, judulnya Inggris. Wah. Iya, keren ya. Luar Keren, biasa. keren. Ini nampaknya nih macam calon-calon ulama ya kan? Calon ulama. Amin ya Allah, Amin, Masya Rabbal Allah. Keren banget tampilannya tadi. Siapa yang ngajarin Bagas? Ustadz Iya, Ustadz Ustadz. siapa? Ustadz Pram. Datang nggak Ustadznya hari ini? Enggak. Oh, Nggak nggak datang. datang. Tapi lagi nonton Lagi ya. nonton Sapa ya. dulu Ustadznya di kamera itu. Halo Ustadz. Iya. Halo Ustadz, belum masuk TV. Tapi didikannya udah masuk Udah TV masuk TV, duluan. Ustadz. Iya benar. Di sini ya Bagas datang bareng siapa? Bareng ayah sama mama. Mana orang tuanya Bagas? Boleh berdiri orang tuanya Wah, Bagas. luar biasa Masya orang tuanya Allah. Bagas, Adiknya Masya Allah. juga hadir ikut. Keren. Untuk itu langsung saja ya kita dengarkan komentar dari Dewan Juri kita. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Padli Sudiro untuk memberikan komentarnya Ustadz. Baik, tepuk tangan dulu buat Bang Bagas Setio Wicaksono ya. Ya, tadi sudah mengingatkan Presiden Jokowi untuk THR ya, segera dibayar ya. Ya, semoga Kak Raffi dan Kak Asana cair THR-nya dari Amin. TVRI ya. Iya, gaji berapa? Oh, gaji 13 juga ya. Apalagi yang dipesan biar kita sampaikan ya. Mumpung lagi live Ustaz. Mumpung lagi Bagas Setio lagi menyampaikan karena namanya mempunyai bakat jadi presiden ya kan. Soekarno, Soeharto, Susilo, Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo Subianto,
Ganjar Prabowo, ya toh Ganjar Pranowo, Anies Baswedano gitu kan ya. Bagas Setia Wicaksono, Fadli Sudiro ya. Ya, Mas Azhari nggak bisa. Ya, cukup jadi Basnas saja, yang sana cukup jadi anak muda India saja. Biar kami saja jadi presiden, karena berat jadi presiden ya. Cukup yang OO ya. Bagas Setia Wicaksono materi bagus ya. Tapi Ananda tadi terkesan memang wajahnya masih menghafal ya. Ya sulit memang ya kan, orang Jawa, judulnya Inggris ya kan, bajunya jubah kayak orang Arab, itu memang susah. Ini ya. Ini Deli Serdangnya di mana sayang? Di Klambir. Di Klambir, apalagi di KL pula, ya kan? Orang Kuala Lumpur, Klambir 5, KL ya. Malah dia orang Malaysia ya. Jadi Ramadan Moon of Training ya. Ini adalah bulan belajar. Coba baca lagi tadilah surah Al-Baqarahnya ayat 183 sayang, coba dibaca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagusnya. Ya kan? Tadi la'allakum katanya kan. Ya kan? Tatakunnya lupa dia, jadi akum yang panjang la'allakum ya kan. Belum sampai itu ya kan. Panjang pula lagi ya. Itulah dia tadi karena kakinya sudah mulai grogi Ustadz India ya. Itu gambarannya ya. Jadi kalau kita bilang ya, tidur tengkurap di kamar rumah. Cakep. Ini Bang Bagas gayanya Arab, pecinya Islam Nusantara. Ya. Baik, Allah alam bisawab ya. Baik, terima kasih Ustaz Fadli Sudiro. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz India untuk menambahkan. Iya, tepuk tangan lu buat Bagas. Masya Allah. Ya, mesti kita kasih semangat terus. Jadi Bagas memang kalau dari penampilan, ya kalau bisa kita mau tampil jangan jadi beban. Maka kalau saya boleh ceritakan sedikit, saya dulu seusia seperti adik-adik kita ini kecil, saya bukan langsung jadi ustadz, saya dari kecil itu latihannya bukan pakai teks. Saya itu ada guru saya sekaligus dia saya. Jadi nama ustadz tuh Ustadz Ridwan Ismail. Saya ikut dai cilik itu dari kecil. Jadi latihan itu dia berbicara, saya dengarkan apa yang dibicarakan dia. Kemudian saya tangkap, saya praktekkan. Jadi belajarnya begitu. Tapi kalau sekarang adik-adik kita saya lihat ada teks dihafal. Jadi kalau lupa salah satu bagian yang dihafal, maka akan jadi kesulitan untuk menyambung kata per kata untuk yang selanjutnya. Jadi makanya saya mau kasih saran nih buat seluruh adik-adik, jangan jadikan beban. Jadi tampillah kalian dengan bahasa kalian, dengan gaya kalian, jangan ikuti orang lain. Tadi saya dengar tadi Ustadz Fadli Sudiro pantunnya, ayam kampung dimakan lezat. Nah itu kalau dia da'i beda sama syarhil. Kalau da'i itu ya da'i, tampilannya itu jangan dilama-lamain, lezat, kurang enak. Jadi kalau bisa ayam kampung dimakan lezat. Nah duduk aja dia kalimatnya, tapi ya ciri khas itu beda-beda. Selera dakwah ini kan beda-beda. Ada yang suka pedas sama macam makanan. Jadi saya mau sampein sama Bagas, jangan jadi beban sehingga ada kalimat-kalimat yang terputus. Macam tadi Al-Quran, harusnya kan Al-Quran, tapi tadi saya dengar tadi Ar-Quran. Ar bukan al. Ya, memang betul kata teks dia nih, kaki udah mulai gemetar kata dia tadi. Saya pun takut tersasar katanya. Memang ya, memang ini dari buatnya udah tahu nih bakal kesasar nih. Jadi mudah-mudahan jadi semangat, tampil yang lebih bagus lagi, insya Allah bisa tampil sekali lagi ya. Ya, terima kasih. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Ustadz. Mungkin Ustadz Muhammad Azhari ingin menambahkan? Ya, saya menambahkan sedikit saja karena sudah materi tadi sudah disampaikan seluruhnya kepada Dewan Juri yang lain. Tapi akhirnya nggak ada pantun nih saya. Karena tak pandai pula, pantun bukan orang pula pinggir laut kan gitu. Tapi saya tambahkan bahwa di sini juga ada nak
ini apa namanya penampilan mode busana. Saya senang dengan mode busana si Bagas ya. Ini menunjukkan seorang kiai juga ini. Iya. Tepuk tangan untuk Bagas dulu, Bu. Iya. Tapi memang kalau bisa kalau sudah putih dia salnya putih, bajunya panjangnya putih, pakai lobe cocoknya ini, iya kan? Ah, jadi biar nampak dia sosoknya itu seakan seperti kiai. Tapi gitu dia. Tapi enggak apa-apa ya. Ya mungkin tadi nggak sempat beli mama ya kan? Ah, jadi. Iya, iya, hitam ya. Iya, hitam putih jadinya ya. Ya. Jadi begitu aja ya. Jadi busana juga perlu diperhatikan. Ya, kemudian materi. Yang penting sudah berani tampil, ini sesungguhnya kamu sudah menunjukkan bahwa mentalmu itu sudah mulai nampak dari sejak dini. Jazakallah khairan kasiran. Kasih, Pak. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa banyak sekali komentar yang baik tentunya dari penampilan Bagas sendiri dan juga ada masukan-masukan atau Bagas lolos ke tahap selanjutnya. Benar sekali dan tentunya ini mengupgrade ya. Iya, mengupgrade. Jadi kita akan sebenarnya ini sambil belajar dan untuk peserta yang lain juga dipahami komentar dari Dewan Juri sehingga tampilannya bisa maksimal gitu ya. Tentunya. Iya, mencari ciri khas juga ya. Hasanah tentunya Benar. Hasanah. Jadi ada ciri khasnya itu ya tadi yang kata Ustadz India, ayam kampung rasanya lezat. Iya. Itu lagi menghayal lezat. Iya, masih ayam lama kampungnya. buka puasanya Bang Masih Rafiq. Masih lama buka Masih puasa lama ya. ya. Iya. Luar biasa. Untuk itu terima kasih Bagas. Silakan kembali ke tempat. Iya. Santun sekali sesuai dengan bajunya ya. Masya Jalan pun Allah. tunduk sekali. Iya. Dan untuk itu kita sapa lagi ya pemirsa dan juga adik-adik kita supaya makin semangat Bang Rafiq. kita. Sepertinya sudah mulai ngantuk ini kita ya. Kita harus berikan semangat lagi untuk terus menonton Dai Cilik ini. Kita Iya. mulai yel-yelnya Hasanah ya. Boleh sekali lagi Bang Rafiq. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Luar biasa, Beri tepuk semangat tangan. sekali. Dan ini kita akan saksikan penampilan kita peserta yang keempat yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Mana pendukungnya dari Deli Serdang? Akan membawakan judul ceramah berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa, inilah penampilan dari Syakwina Izora Sukma. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Baju batik berwatik bunga, baju batik dari Jogja. Puin cantik mau tahu siah, teman-teman jawab salam Kuin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat dai dan penonton yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan bertausiah dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Penonton yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang sudah pasti memiliki kedua orang tua. Mereka bekerja keras, membesarkan kita, memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak untuk kita. Karena itu wajiblah kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Menonton yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti membantu pekerjaan rumah, sering berkomunikasi jika berada jauh dari orang tua, atau merawat orang tua yang sedang sakit, serta meminta maaf jika ada kesalahan, bukan malah membentak ataupun menyakiti keduanya. Beli sepatu di toko Bureni. Kak Queen mau nanya dulu nih. Para pemirsa, tahu nggak apa fungsi pisau dapur? Coba pisau dapur untuk apa? Ya untuk memotong sayuran di dapur lah. Tetapi di 21 November 2023 lalu, tepatnya di kota Waringin, Kalimantan Tengah, pisau sudah beralih fungsi yang harusnya untuk memotong sayuran di dapur, malah untuk memotong leher ibu kandungnya sendiri. Sungguh tragis. Apakah pantas perlakuan seorang anak yang sudah dikandung 9 bulan oleh ibunya melakukan perbuatan demikian? Apakah pantas seorang anak yang dilahirkan dengan taruhan nyawa melakukan perbuatan senaknya, yang padahal nyawanya pun belum bisa menggantikan setetes susu ibunya? Dan baru-baru ini di Padang Sidimpuan terjadi pembunuhan ayah kandung oleh anaknya sendiri karena tidak diberi rokok. Hanya karena tidak diberi rokok, anak tersebut tega mengambil kayu dan memukulkannya ke kepala sang ayah hingga tewas. Astagfirullah, na'udzubillah. Mari pemirsa, kita belajar dari kisah sahabat Rasulullah, yaitu Uwais Al-Qarni. Ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita yang lumpuh. Uwais selalu merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Namun ada satu permintaan yang sulit ia kabulkan karena Uwais adalah pemuda miskin, yaitu ibunya ingin naik haji. Namun Uwais tak kalah akal. Uwais membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandangnya di puncak bukit. Setiap hari Uwais menggendong lembu tersebut hingga musim haji tiba, dan lembu tersebut telah mencapai berat 100 kg. Dan tahukah pemirsa bahwa sebenarnya Uwais sedang latihan menggendong ibunya untuk naik haji. Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Subhanallah. Begitu besar cinta Uwais kepada ibunya, hingga cinta itu mengantarkan ibunya wukuf di Baitullah. Masya Allah. Apakah kita bisa seperti demikian pemirsa? Tentu kita tak sekuat pemuda ini. Karena itu kita sebagai anak, patuhi, sayangi, syukuri, belajar sungguh-sungguh dan berbaktilah kepada keduanya, serta doakan jika mereka telah tiada. Sekian tausiah yang saya sampaikan. Semoga memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan seluruh umat. Terima kasih Ibu dan terima kasih Ayah sudah menyayangiku sepenuh hati, sudah mendidikku sepenuh jiwa. Doakan anakmu ya Ibu, doakan anakmu ya Ayah, agar kelak dapat membawamu ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Swakwena? Wah, luar biasa ya. Kecil-kecil tapi pedas nih. Iya, cabai nih, rawit Sakwin ya. sekali nih Sakwin ini. Sakwena Izora Sukma, panggilannya apa sayang? Pakai Queen. mic ya, pakai Panggil mic. Queen. Queen. Queen Wah. usianya berapa Queen? 6. 6 tahun. 6 tahun tapi kece banget loh. Luar Ceramahnya biasa. bagus. Mm-mm. Kita aja tadi berdua ya kan. Seperti ditegur ya. Ini kayaknya harus dikawal sampai final ya kayaknya ya Fik ya gitu ya. Luar Kecil-kecil biasa. tapi cabai rawit. Cabai banget. rawit. Ini Waduh. orang tuanya pun karena tahu anaknya kayak cabai rawit dipasang baju merah Iya ya. ya biar pedes Biar gitu ya. pedes, makin pedes gitu. Iya. Ini Sakwin di sini datang bareng siapa? Sama ini? siapa sayang? Mm-mm. Mama, ayah, adik, nenek. Heeh. Lengkap. Oh, Mana kakek, orang tuanya? kakek, paman datang, bibi satu keluarga, satu kampung Satu datang. kampung diundang. Yang mana, orang Mana tuanya? orang tuanya boleh berdiri orang luar tuanya. biasa. Wah, Oh, adiknya 7 jari. ternyata adiknya yang kasih semangat dari awal tadi ya. Wah, luar Waduh, biasa. Pantes keren, ya, keren. Mm-mm. Kak Gun ini semangat. Iya. Adiknya pun berikan semangat, luar Iya, biasa. paling semangat tadi waktu kita kasih yel-yel ya, luar biasa. Untuk itu kita berikan kesempatan pada Dewan Juri Iya, untuk ini memberikan Rafiq komentar. yang pilih ya, karena ini merah tua, saya pilih yang merah lebih menderang lagi. Iya. Kami persilakan kepada Ustadz India untuk memberikan komentarnya, Ustadz. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Queen. Jadi Ustadz Fadli Sudiro, saya di samping Ustadz Azhari, ketika Queen tadi berceramah, saya menyaksikan menetes air mata Ustadz Azhari. Jadi luar biasa, apa yang disampaikan dari hati akan masuk ke dalam hati. Kalau anak kecil sama orang yang sudah berumur tentu pikirannya beda. Kalau orang semakin dewasa maka semakin banyak yang dia khawatirkan. Ternyata si Queen ini belum sekolah SD, masih TK dia, masih 6 tahun usianya. Kalau anak 6 tahun tuh menang kalah mana tahu dia. Jadi lepas, bebannya tak ada, sampai ke hati. Luar biasa. Jadi saya kalau ingat judul berbakti sama orang tua nih, dulu saya kecil-kecil macam Queen nih, judul saya ini Anggaran. Dan alhamdulillah menang. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti kamu menang nak. Amin. Ya Jadi Rabbal Alamin. ada syair yang saya teringat itu tentang orang tua. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Jadi luar biasa Bang Rafiq, doa ibu itu menggetarkan arasy Allah. Mungkin Bang Rafiq ke Asana hari ini jadi MC di TVRI, bukan kita yang hebat Bang. Tapi ada doa di tengah malam yang doa itu tidak pernah putus mendoakan kita. Ustadz Azhari jadi anggota Basnas, Ustadz Fadli Sudiro jadi motivator tidak hanya di Sumatera Utara tapi di luar Sumatera Utara. Bahkan dipanggil menjadi seorang mubalik Ustadz. Bukan kami-kami ini hebat. Tapi ada doa seorang ibu, doa seorang ayah yang tidak putus mendoakan kita. Jadi luar biasa, saya tak banyak berkomentar, penampilannya bagus dan insya Allah mudah-mudahan masuk ke babak yang selanjutnya. Terima kasih. Amin, Amin, ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Untuk itu kami persilakan juga kepada Ustaz Muhammad Azhari untuk memberikan komentar. Syukron jaziran. Tepuk tangan dulu untuk Sakwena Ijaro Sukma. Tepuk tangan. Alhamdulillah dari awal Sukena ini langsung naik. Kemudian tentang judul berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa. Ibu saya sudah nggak ada. Kemudian anak sekecil ini mengingatkan saya bahwa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua saya. Alhamdulillah, keren nak, keren. Kamu harus sampai final nak. Iya. Saya salut dengan anak yang umur 6 tahun, dia sudah menguasai materi. Kita lihat
tanpa beban. Rupanya adiknya tadi. Adiknya ini pun punya bakat ini. Iya, ini yang seperti ini bisa dimasukkan kemana saja. Iya, ke hukum bisa masuk. Ini luar biasa, laris nanti nih. Jadi pengacara ya. Apalagi jadi ustazah insya Allah ya nak. Iya, terus dikembangkan Bu. Ini jadi anak yang soleha. Terus ya nak, cumanya sikit aja dari ayat waqodo tadi. Kalau bisa ditambahkan, wala taqul lauma uffin wala tanharhuma wa qul lauma qaulan karima, dan janganlah berkata kepada kedua orang tua, dan jangan menghardiknya ketika dia dalam keadaan sudah tua. Ya nak, jadi mudah-mudahan anakku kamu menjadi anak soleh, kemudian semua peserta ya nak, ini juga mengingatkan ya, jangan sekali-sekali durhaka dan mengatakan kepada kedua orang tua ya. Ini kebaikan bagi kita semua dan mengingatkan kita. Itu aja penyampaian dari saya. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustadz Azhari, dan kami persilakan pada Ustadz Fadli Sudiro untuk menambahkan. Iya, Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Iya, pemirsa dan seluruh ya sahabat Dai Cilik. Begitulah ada momen-momen, the miracle of moment. Selalu ada momen-momen keajaiban dalam setiap niat baik yang kita hadirkan ya. Di mana Allah mengutus salah satu anak dengan kecerdasannya, keunikannya, keceriaannya. Dan tidak hanya Ustadz Muhammad Azhari, Tuan Guru Profesor Buya Amiruddin MS yang juga hadir di grand final, juga meneteskan air mata. Kemudian Abang Dah Haji Muhammad Ramadhani Lubis sebagai kabiro ya, mewakili dari Bapak Gubernur Sumatera Utara. Bahkan Bapak Edi Rahmayadi saat menjabat membuka acara ini di Januari, 6 Januari 2023 juga meneteskan air mata. Kenapa? Karena ada keajaiban-keajaiban yang hadir dalam acara ini. Dan alhamdulillah Direktur Bank Sumut juga sama, Babai Faris Wasdi kemarin juga meneteskan air matanya ya. Jadi sahlah ini menjadi ratu ya. Sah Queen ya, sah Queen ya. Ratu yang kemudian menggugah jiwa ya. Walaupun kalau dibilang tadi dalam pantunnya Queen ya, pantunnya tadi kan cerita batik itu ya. Burung gelatik dari Perancis. Cakep. Pantunnya baju batik tapi penceramahnya pakai gamis ya. Iya. Ini kalau kata Ustadz Indi ya, ibarat Queen duduk di atas papan. Kayaknya jadwal kami agak terancam di masa yang akan datang ini ya. Kalau gini ustazahnya bahaya, bisa nggak diundang lagi kita ya. Ini agak terancam juga kita ya. Semoga dia jadi penceramahnya. Ustadz India, Ustadz Azhari sama saya tetaplah jadi manajernya lah ya. Biar tetap dapat fee walaupun nggak ceramah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Queen sudah menginspirasi. Dan tadi diperhatikan ya sama semua anak-anak kami. Bagaimana segmen ceramah dia ceria, kemudian geliat dengan geraknya. Tapi begitu dia membaca Quran, dia diam sejenak, berhenti dan membaca dengan fasoha yang baik. Itu kan bagian dari metode ya. Agar bacanya lebih khusyuk, ceramahnya silakan atraktif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa. Gimana Queen? Senang? Senang ya? Senang. Queen senang, kita semua nangis. Iya. Queen, cita-citanya nanti besar jadi apa? Polisi. Jadi Jadi polisi perempuan ya, polisi Iya, wanita, luar polwan biasa, ya. polwan. Wah, kita doakan ya semoga cita-cita Queen bisa tercapai. Nanti kalau ada yang melanggar peraturan nanti dia ceramah dulu. Ustaz. Diceramain ya Queen ya. Iya kata Queen. Semangat terus ya Queen, semoga Iya. bisa menjadi pemenang nantinya. Amin, Amin, ya ya robbal Rabbal alamin. alamin. Untuk itu terima kasih Queen, silakan kembali ke tempat. Luar biasa penampilan Wah. adik kecil kita ya Queen Sangat ya.
menginspirasi Queen ya. Ini kita tampilkan juga peserta kita yang kelima juga ini Hasanah, yang masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Mana pendukungnya dari Deli Serdang akan membawakan judul ceramah Salat adalah Tiang Agama. Pemirsa, ini adalah penampilan dari Salwa Mulia Fahrani. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Si bantu manikam di joget sama marikotan di nama nari. Si bangka jula, si bangka jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara. Bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media nomor satu rasa. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Pak, Bu, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk berkenalan. My name is Salwa, daiyah muda dari Klambir 5, sekolah di SDIT Al-Wasliyah, yang beranikan diri untuk tampil di hadapan hadirin semua, melawan kaki gemetar grogi saya agar bisa membanggakan orang tua.
untuk tampil di panggung yang luar biasa di acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini saya akan bertausiah dengan judul Salat adalah Tiang Agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat merupakan kewajiban dari Allah yang harus kita kerjakan. Mengapa sampai saat ini masih banyak orang yang anggap enteng dengan salat? Mengapa masih tenang-tenang jika meninggalkan salat? Allah panggil dengan seruan azan, telinga sudah tak lagi mendengarkan. Padahal salat itu adalah tiang agama kita, umat Islam. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man adamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti ia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya berarti ia merobohkan agama. Oh Pak, oh Bu, apakah kita mau merobohkan agama kita? Tidak. Tentu tidak ada yang mau. Saya yakin dan percaya kita yang ada di sini dan penonton dimanapun berada adalah orang-orang yang taat dalam mendirikan sholat. Betul Pak? Betul. Betul Bu? Betul. Alhamdulillah. Sedang asyik nonton sinetron, dengar suara azan, alhamdulillah tiba waktunya langsung sholat. Sedang asyik main game online, dengar suara azan, alhamdulillah tiba waktunya langsung kerjakan sholat. Jika sholat sudah ringan kita kerjakan, insya Allah kita akan dapat ketenangan dalam menjalani kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita melaksanakan sholat itu artinya kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak surah yang merupakan perintah Allah agar kita mendirikan sholat. Salah satunya adalah surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Usia kita tidak ada yang tahu kapan akan kembali pada Allah. Apakah Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya? Saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Bagi yang sudah taat, tetaplah istiqomah dalam mendirikan sholat. Bagi yang belum taat, segeralah bertaubat agar ikhlas untuk mendirikan sholat. Untuk memulai agar kita sholat, emang harus ada perjuangan. Tidak ada kata lain, kecuali harus dipaksa. Jika kita turuti nafsu kita akan terjerumus dalam jalan kesesatan. Karena setan selalu membisikkan telinga kita agar terus meninggalkan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya adalah sholat merupakan tiang agama kita yang wajib kita lakukan. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang taat dalam mendirikan sholat.
dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, kesempurnaan hanya milik Allah dan kelemahan milik saya sendiri. Sebelum ditutup, saya beri sebuah pantun. Upin Ipin jalan bersama, jalan berdua saling gandengan. Salat adalah tiang agama, jangan pernah kita tinggalkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Salwa? Luar biasa. Salwa hari ini memakai mahkota ya. Iya. Princess. Hari ini siapa yang dandanin Salwa? Mama, Kak. Mama, mana orang tuanya? Masya Allah, luar biasa. Salwa anak keberapa? Anak pertama, Kak. Dari berapa bersaudara? 2, Kak. 2. Oke, untuk itu langsung saja ya kita mendengarkan komentar dari Dewan Juri kita. Nah, silakan kepada Ustadz Muhammad Azhari untuk memberikan komentarnya Ustadz. Ya, terima kasih kepada Bang Rapi dan Kak Nur Hasanah. Tepuk tangan dulu untuk Salwa Mulia Fahrani. Ya, kita lihat dari penampilannya ya, memang cukup baik ya. Tetapi nak gerakan juga coba agak ditambah, bukan hanya sekedar begini, tetapi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak monoton gini-gini saja gitu ya nak. Jadi perlu juga diperbaiki ya. Ya, tapi kalau isi materi tadi sudah bagus ya. Ini pesan kepada kita. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Ya, kekuatan kita ini disebut Islam nak, ya nak. Bahwa kita mengerjakan dan menegakkan sholat. Jadi kalau orang yang tak sholat itu, berarti apa dia? Udah tahulah kita ya kan, berarti bukan Islam dia. Maka itu kalian dari kecil ya, terus dipaksa orang-orang tua, enggak apa-apa, jangan nunggu dulu dia. Alah, kan dia belum masih tidur lah, biar aja lah. Enggak, kalau sudah sholat tetap harus dilaksanakan, harus dibimbing, harus dipaksa. Jikalau dia memang marah, kemudian melawan, boleh dipukul, tapi bukan pukul kepala ya. Dengan sekedarnya saja kita ingatkan kepada anak-anak kita harus sholat. Apalagi subuh, ini anak-anak kadang susah sholat subuh, iya kan? Harus ajak dia ke kamar mandi, gotong dia, raupkan matanya, tengokkan ke air. Tidak ada nak yang bisa menolong kau nanti nak di yaumil akhir. Hari pertimbang tidak ada. Ayah pun walaupun rajin sholat, ibumu pun tidak bisa untuk membantumu. Maka kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Karena sholat itu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Jazakallah khairan kasiran. Baik, terima kasih Ustadz. Dan kami persilakan kepada Ustadz India untuk menambahkan Ustadz. Ya, sedikit tambahan dari saya untuk Salwa. Tepuk tangan dulu buat Salwa. Jadi Salwa ya, kalau kita berdakwah atau tausiah ada namanya mimik, ada intonasi suara. Jadi kalau untuk larangan, untuk ajakan itu dibedain naik suaranya ya, jangan datar gitu. Jadi nanti orang bingung nih mau ngelarang atau nyuruh nih. Jangan tebang pisang orang, tapi jangan tebang pisang orang, diambil sama orang. Makanya intonasi, suara, mimik, wajah mesti selaras. Itu yang disampaikan tadi sama Ustadz kita, Ustadz Fadli Sudiro. Itu pertama. Yang kedua, tadi ada hadis yang disebutkan juga oleh Ustadz kita, Ustadz Azhari. As-salatu imaduddin. Itu tadi di akhir tidak disebutkan periwayatnya siapa ya. Jadi kalau bisa disebutkan. Kemudian selanjutnya ya untuk Salwa, materi keseluruhannya sudah baik. Tapi kalau bisa dalil hadisnya itu ditambahkan yang berkaitan dengan sholat
inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuhu. Inna awwala ma yuhasabu, sesungguhnya amalan seorang hamba yang paling pertama dihisab di hadapan Allah adalah salat. Tekankan itu supaya para pendengar memang meyakinkan itulah saking pentingnya salat. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Indi atas masukannya. Tentunya kami persilakan juga untuk menambahkan Ustadz Padli Sudiro. Iya ya, ikan kakap ikan selar ya, banyak cakap jadi lapar sepertinya ya. Iya, karena peserta sekali ngomong duduk dia ya. Tapi setiap peserta tiga-tiga ngomong ini kayaknya, subhanallah. Moga-moga ini Ustadz India sama Ustadz Azhari nggak atas nama safar ya, musafir dari Serbia, sedang berdagai sekitarnya, berangkat ke Amerika, anak Medan sekitarnya nggak buka puasa ya kan. Karena musafir kan boleh, alasannya musafir ya. Jadi Salwa Mulia Fahrani sudah berupaya ya menjadi ratu ya kan, walaupun si ratu tadi sudah nampil duluan ya, yang pakai baju gamis walaupun pantunnya batik ya. Ini mahkotanya diwakilkan sama Salwa ya. Jadi Salwa tadi sudah disampaikan oleh para asatis ya, dan ini tidak hanya untuk Salwa tapi untuk semua anak-anak hebat, daiyah dan dai cilik kita. Inilah yang disebut dengan akademi. Ini bukan hanya sekedar musabakoh. Kalau musabakoh perlombaan, kalau akademi dia ada edukasinya. Maka ini adalah lomba ceramah yang paling lama di Indonesia ya. Setahun lombanya, bayangin aja Bu, setahun ya. Sergi ini sedang bikin acara kan, acara musabakoh. Paling berapa hari Ustaz? Sampai sebulan Ramadan? Enggak sampai. Tak sampai proyeknya sampai sebulan. Banyak kita proyeknya kayak sampai setahun ya. Lombanya dai cilik saya, ya. Nggak ada lomba yang lain. Musabakoh MTQ itu ada saril Quran, ada qori, ada tahfiz, ada semuanya ya. Tapi itu tak lama. Ini cuman dai cilik, tapi acaranya setahun penuh. Tepuk tangan buat TVRI Sumatera Utara ya. Jadi ini merupakan edukasi pembelajaran Salwa dan anak-anak Ustadz belajar ya. Kami dulu waktu kecil muhadharah di pesantren ya. Kadang-kadang suntuk kami Bang Rafi, nggak jadi kami ceramah, nyanyi kami Bang Rafi. Dulu kalau Bang Rafi sempat tahu, dulu ada lagu Wak Kuncar Waktu Kunjung Pacar. Hafal Ustaz ya? Hafal, karena beliau ini yang paling rajin ini. Ya, dulu muhadharah kami malah karena suntuk ceramah kami nyanyi. Beliaulah yang mimpin sambil gendang. Gendang di meja. Gendang meja. Ya alhamdulillah, selesai beliau nyanyi, satu kelas ditampar kami semua ya. Barokah beliau. Ya. Itu yang nampar Kiai Agus Salim dari Palembang, ingat sekali ya. Tapi berkah tamparan beliau alhamdulillah. Yang Wak Kuncar sekarang sudah jadi pimpinan Basnas, yang Wak Kuncar sekarang sudah jadi sekretaris NU. Itulah barokahnya akademi saling mengedukasi. Jadi dicatat ya, Ipin Upin kepalanya botak. Cakep. Iya betul ya. Itu ya, benarnya itu. Iya. Oh, salah ya. Nanti ulang dulu ya. Ipin Upin botak kepalanya. Cakep. Salwa sudah kayak Queen, ratu dari India ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa sekali. Untuk itu terima kasih Salwa, silakan kembali ke tempat. Wah, udah bisa senyum tadi apa ya? Iya. Salwa ya setelah Tadi agak ceramah. ketat ya. Luar biasa ini Hasanah dan juga pemirsa, kita akan menampilkan peserta kita yang terakhir pada hari ini. Wah, terasa ya Bang Rafiq ya. Dan Kita ini- udah di posisi terakhir ya. Dan ini berasal dari daerah yang cukup jauh dari yang lainnya ya. Dari mana tuh Bang Rafiq? Kali ini berasal dari Langkat. Wow, mana pendukungnya dari Langkat akan membawakan judul ceramah Birrul Walidain. Pemirsa, ini ada penampilan dari Rafif, Mufti, dan Niarto. Anak Melayu menangkap ikan memakai sampan. Para hadirin mohon perhatian karena yang berdiri di depan adalah Ustadz yang tampan. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara.
bukan tomat. Yang beli harus dihormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul acara yang kita cintai ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat beserta salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Ia telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rafif Mufli Daniarto, kelas 6 SD ET Askia Pangkalan Randan. Saya akan menyampaikan pidato dengan judul Birrul Walidain. Jamaah, oh jamaah. Apa sih birrul walidain itu? Birrul walidain yang dimaksud di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Perlu diketahui bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua wajib hukumnya. Tak peduli orang tua kita siapa, bagaimana pekerjaannya dan kehidupannya sehari-hari. Pernahkah terbayang dalam benak kita bagaimana keluh kesahnya seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Setelah itu melahirkan kita dengan mengorbankan nyawanya. Tak hanya sampai di situ, kita pun disusuinya selama 2 tahun. Dan pernahkah terbayang dalam benak kita bagaimana keluh kesahnya seorang ayah bekerja dari pagi sampai petang, banting tulang dengan tetesan keringatnya demi menghidupi kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu di antara kedua-duanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan perkataan dan membentak mereka, dan katakanlah perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, yang artinya ridha Allah bergantung dari ridha orang tua dan kemurkaan Allah bergantung dari kemurkaan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus kita hormati di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. 3 kali Rasulullah menyebut ibumu, lalu ayahmu. Masihkah kita berani menyakiti hati mereka? Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ibumu adalah surgamu. Karena seorang ibu bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan seorang ayah sangat berjasa dalam hidup kita. Karena tanpa seorang ayah kita tidak akan bisa menjadi seperti ini dan berdiri di sini.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada orang tua. Akademi Dai Cilik, TVRI Sumatera Utara, binatang laut namanya ubur-ubur, menjadi dagangan si Tuan Manap. Sebelum Rapip bergerak untuk mundur, berikanlah Rapip maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Raffi? Wah, Raffi Rame luar banget. biasa ya. Ini kayaknya setiap ada yang lewat nih, langsung ayo dukung Rafif ke TVRI gitu Dari ya. Langkat sampai Binjai diangkat Semua. semuanya. Baik, luar biasa Rafif, semangat banget tadi ceramahnya, materinya juga bagus. Untuk itu langsung saja kita dengarkan komentar dari Dewan Juri kita. Kami silakan kepada Ustadz India untuk berikan komentarnya. Terima kasih Bang Rafiq dan Kak Hasanah. Tepuk tangan lu buat Rafif Mufli. Masya Allah. Penampil terakhir dari Langkat luar biasa. Sama materinya berkaitan juga dengan orang tua. Lagi-lagi diajarkan kepada kita untuk senantiasa hormat kepada seorang ibu. Jadi ada lagunya itu yang sampai saat ini Ustadz Fadli, Ustadz Azhari terngiang sama kita. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Tadi disebutkan sama Rapip, kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi. Ya kan? Namanya mamanya hamil lagi. Iya. Emaknya 3, ayahnya 1. Oh gitu dia. Ketiga kali bukan ya? Jadi ayah 1, emak 3. Wah. Itu diterjemahkan sendiri-sendiri itu. Jadi luar biasa, ibu ini tak bisa lepas dari kita. Orang hari ini hidup, mungkin dia besar, tapi ingat besar kita itu, hidup kita itu ada perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Jadi jangan karena ibu-ibu terus ayah tak dihormati, ya itu salah juga. Jadi udah bagus penampilannya, saya cuman mau mengatakan sama Rafif, karena ini ajang Akademi Dai Cilik ya. Jadi kita mesti menampilkan betul ciri khas dai. Ciri khas dai yaitu menyampaikan dengan busana yang bagus, dan alhamdulillah pada hari ini tampilannya sudah bagus, tapi kayaknya ini ukurannya kebesaran apa gimana? Punya abang nggak dipakai ini. Tapi luar biasa, udah mantap ya. Jadi tinggal lagi dikombinasikan biar awet Pak. Iya, memang bentar lagi hari raya kan, nggak pala beli lagi lah, udah bisa pakai. Jadi kalau untuk tampilan busana alhamdulillah ya udah bisa dikombinasi lah, lebih bagus. Kalau untuk materi seperti yang disampaikan Ustadz Fadli Sudiro, kalau menyampaikan hadis mohon disebutkan hadis riwayat siapa. Di sini tadi masalah ridhol walidain itu hadisnya Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, itu tolong disebutkan agar tahu bahwasanya dewan juri, para peserta kita ini orangnya ingat dan telaten ya. Karena referensi itu perlu juga didapat dari mana. Mungkin ini saja, nanti kalau panjang kali Ustadz Azhari, Ustadz Fadli Sudiro nggak kedapatan. Ya, jadi tambahan dari saya, minggu depan diundang lagi. Masya Allah, luar biasa. Ini kode nih Ustadz. Ada harapan. Ya, jadi untuk si Rafif ya, orang-orang yang ada di Langkat, kalau mau anak-anaknya seperti Rafif, jangan lupa ajak Pak Fili, saudara, untuk latihan dai supaya bisa ikut di TVRI, TV Televisi Pemersatu Bangsa. Terima kasih. Itu aja Bang Rafiq dan Kak Hasanah. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Azhari untuk memberikan komentarnya Ustadz. Jazakallah, syukron. Ya, tepuk tangan dulu untuk Rapip Mufti Damarto. Ya, alhamdulillah ini nampak ada bakat, memang sosok seorang Ustadz masa depan. Gaya lantang bicaranya, ya, vokalnya bulat dia. Ya, cumanya baju tadi kurang bulat nampak.
Nampaknya untuk raya depan bisa lagi nih. Itu kan raya besok kan ke depan. Ya nak. Tapi nak, Muallim tambahkan sedikit. Jangan terlalu banyak berjalan. Ya nak ya. Gerakanmu sudah bagus. Kamu lihat dengan teori ini materinya bagus. Tapi ekspresifnya ya. Jadi jangan selalu jalan nanti jalan sini jangan ya, nanti capek kan gitu kan, pegel nanti ini puasa nanti cepat pula buka ya. Jadi itu saja ya, kalau pakaian sudah bagus warnanya matching dengan pecinya, lobbynya ya, tinggal di bawahnya aja nanti diganti lah kalau bisa kan gitu kan, supaya merata dia, karena ini ada juga di sini penilaian di situ nak ya. Ya oke. Kalau judul materi bagus, Birrul Walidain ya sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi renungan kepada kita ya. Semoga kita cinta kepada kedua orang tua kita. Jazakallahu khairan. Baik, terima kasih. Silakan pada saudara-saudara ingin Baik. menambahkan. Ya, kalau kontak audiens tadi itu saja catatannya. Kalau audiens belum menjawab atau belum respon, jangan langsung dilanjutkan. Tunggu dulu ya, karena tadi kan melakukan kontak dengan audiens, dengan penonton. Itu catatan khusus. Anak Melayu menangkap ikan. Cakep. Menangkap ikan memakai sampan. Cakep. Untuk Rafif jangan lupa beli sepatu di pajak ikan. Cakep. Ya, biar tampilannya jauh lebih tampan. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada Dewan Juri hari ini telah memberikan komentar. Sekali ya. dari Tentunya juga semoga Rafif bisa semakin semangat lagi ya. Nanti biar tampilnya maksimal kalau lolos di tahap selanjutnya. Amin. Ya Rabbal Untuk Alamin. itu kita Selanjutnya, panggilkan teman-teman Rafif ya Bang Rafik ya. yang pertama kita berikan Muhammad Hakim Hasan Anayah untuk naik ke atas panggung. Kemudian ada Suci Khairani Haryanja. Ada Bagas Setio Wicaksono. Kemudian ada Syakwina Izora Sukma. Ada Salwa Mulia Fahrani. Dan juga ada Rafif Mufti Daniarto. Dan juga dengan segala hormat kami undang kepada seluruh Dewan Juri untuk naik ke atas panggung menemani kita bersama. Untuk menampilkan ataupun sepatah dua kata dari para Dewan Juri kita. Iya baik, kita dengarkan testimoni singkat dari Ustadz India dan Ustadz Azhari terkait acara Akademi Dai Cilik tahun 2024 dari TVRI Sumatera Utara. Kepada Ustadz Azhari, fadal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Basnas ya, Serdang Bedagai. Alhamdulillah dengan acara kegiatan Akademi Dai Cilik ini ya, ini membuat semangat bagi kita semua. Ya maaf, nampak ustadznya koci kali ya kan, inilah pendek. Karena cilik hampir sama kita tingginya. Ya, jadi dimanapun saja berada, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi seluruhnya dan menggerakkan seluruh anak-anak bangsa yang ada di Sumatera Utara agar ikut ya nantinya juga bertanding ya. Dan ini untuk supaya anak-anak di masa depan agar menjadi anak yang soleh dan Qurani ya. Berdakwah. Dah itu aja. Jazakallahu khairan katsiran. Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah saya selaku juri kehormatan datang dengan Ustadz Azhari dan langsung melihat tampilan anak-anak kita luar biasa. Orang-orang Sumatera Utara hebat-hebat, anak-anaknya berkualitas dan ini mesti dijaga. Menjaga anak-anak kita itu bukan hanya sekedar menyekolahkannya, mengasih makannya, tapi paling tidak ibu juga senantiasa berdoa. Saya selaku Ustadz Ikromkan atau yang akrab disapa Ustadz India, khususnya untuk orang-orang Sumatera Utara, kalau mau anak-anak kita tampil bisa masuk ke TVRI Sumatera Utara, TV kebanggaan orang Sumatera Utara, maka belajarlah, terutama belajar pendidikan agama. Ingat apa kata Ustadz berjuta umat, Ustadz Zainuddin MZ, setiap zaman ada masanya dan setiap masa ada zamannya. Kalau dulu mungkin kita Pak merusaknya itu hanya unyil,
Pak Ogah. Tapi anak-anak kita luar biasa hari ini, yang merusaknya banyak. Televisi, handphone, semua bisa diakses. Tapi luar biasa. Ini anak-anak dari Deli Serdang, dari Langkat. Ayo. Insya Allah luar biasa bisa menampilkan yang terbaik. Dan insya Allah TVRI lebih baik lagi menjadi Media pemersatu bangsa. pemersatu bangsa. Terima kasih Ustaz. Baik, tepuk tangan buat Ustadz India dan Ustadz Azhari sebagai juri kehormatan kita. Dan adapun peserta Akademi Dai Cilik yang lulus di episode 9 sebelumnya dengan Dewan Juri, Sekretaris Tim ADC Ustadz Rizkil Asri, kemudian Ketua MUI Medan Sunggal Ustadz Zulkarnain, dan Imam Besar Masjid Al-Musafbihin Ustadz Haji Puji adalah Ikhwanul Ihsan Hakim. Tepuk tangannya mana? Iya, untuk ananda kita dengan jumlah nilai tertinggi 286. Kemudian ananda kita, daiyah cilik kita, Aisyah Nafisa dengan nilai 265. Dan yang ketiga adalah ananda Raisa Rinaldi dengan nilai 253. Dan ananda Azam Aditya dengan nilai 248. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Kita tunggu untuk anak kita episode 10 di pekan yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Selamat kami ucapkan kepada seluruh peserta yang lulus ke tahap selanjutnya. Dan untuk yang belum lulus, jangan patah semangat, tetap semangat karena tentunya masih banyak kesempatan di luar sana. Dan untuk itu kami berdua mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.